Oke, kita lanjutkan kembali bahwa untuk fitur berikutnya yaitu fitur auto posting ataupun auto schedule. Nah, untuk posting dan schedule ini nanti kita melakukan setting beberapa settingan schedulingnya itu di GSV atau di Google Sheet. Oke ya. Kita coba jalankan dulu. Kita lihat ya di sini ada sampel GSV atau Google Sheet. Silakan diklik, klik kanan open new lab, open new tab gitu aja ya. Oke, ketika teman-teman sudah membuka halaman ini, saya mau jelaskan bahwa teman-teman tidak bisa mengubah atau mengedit halaman ini karena ini adalah halaman sampel. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat salinan dari Google Spreadsheet ini yang nantinya bisa disimpan di dalam akun Google teman-teman sendiri ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah silakan klik file, kemudian klik buat salinan. Silakan di sini untuk namanya bisa teman-teman ganti menjadi Telegram atau apalah gitu ya, ganti, silakan ganti. Kemudian di sini tinggal aja klik buat salinan. Nah, karena yang di sini ini cuman sebagai sampel, teman-teman bisa bikin sendiri dengan membuat salinannya. Baru di sini teman-teman bisa lakukan edit ya, teman bisa utak-atik. Nah, sebelum kita melakukan editing, yang perlu kita lakukan adalah kita kembali dulu ke halaman member area dulu. Nah, kalau di halaman member area kita scroll bawah sedikit ya. Di sini ada info penting terkait untuk penggunaan Google Spreadsheet ya. Sebagai untuk teman-teman ketahui bahwa untuk tools ini teman-teman bisa menggunakan Google Spreadsheet yang diedit secara online tanpa perlu di-download, atau untuk Google Spreadsheet-nya bisa di-download menjadi CSV. Ya, nanti di belakang saya jelaskan ya. Jika teman-teman tidak mau menggunakan atau tidak perlu mendownload ya, mau mendownload ya. Penting yang perlu diperhatikan di sini ada hal yang penting perlu diperhatikan bahwa untuk penggunaan Google Sheet Anda perlu memberikan izin atau memberikan akses ke spreadsheet terlebih dahulu. Caranya buka spreadsheet, kemudian klik tombol share yang berada di pojok kanan atas spreadsheet, lalu masukkan email berikut. Email ini kita copy. Oke. Lalu kita kembali ke spreadsheet kita yang salinan kita tadi ya. Pastikan yang salinan, bukan yang sampel, bukan yang ini, tapi yang sudah kita salin ini. Lalu kita klik tombol bagikan. Lalu kita paste di sini email tadi. Mana pastenya? Atau klik Ctrl V gitu aja ya. Kok hilang? Ctrl V gitu aja cukup. Maka di sini service at bla 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 ini sudah simpan. Di sini boleh kita ganti menjadi pelihat atau editor saja, atau biarkan di editor saja juga nggak apa-apa. Kemudian ini kita hapus saja checklistnya. Lalu kita bagikan. Oke, ingat ya, sebelum kita melakukan editing, biar tidak lupa ketika nanti kita jalankan ternyata tidak mau jalan gitu ya. Pastikan pertama kita bikin salinannya. Setelah kita bikin salinan, kita masuk ke member area, kita copy email ini yang ada yang service at bla 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 ini, kita copy sampai belakang. Lalu setelah kita copy, kita kembali lagi ke spreadsheet. Lalu kita bagikan, share email tadi kita masukkan di sini sehingga nanti user yang bisa mengakses ya spreadsheet Anda atau spreadsheet kita itu tools bisa mengaksesnya ya. Di sini cuma tools bisa kita ganti sebagai viewer only atau sebagai editor ya, atau diubah editor aja juga apa-apa. Kalau sudah memang klik tempat selesai. Nah, berikutnya kita lakukan editing.
Nah, ketika video tutorial ini dibuat, di sini ada beberapa, kolom yang harus kita isi ya. Mungkin nanti ketika suatu saat, ada update fitur, di mana ini nanti untuk kolomnya bisa bertambah, nanti akan di-update kembali untuk video tutorialnya. Nah, untuk penggunaannya ya, saya jelaskan dulu. Di sini ada kolom A, ada nomor. Nomor ini, boleh diisi, boleh tidak ya. Ini hanya untuk itu aja ya, untuk penanda baris saja. Kemudian di kolom B di sini ada ID. Nah, untuk ID ini bisa kita mengambil dari hasil script tadi. Misalkan di sini karena saya contohkan untuk posting dan schedule sekalian ya. Langsung posting di grup saya sendiri ya. Jadi nantinya kalau misalkan mau posting di banyak grup sekaligus, pastikan grupnya itu menerima atau mengizinkan membernya untuk posting. Nah, nanti beberapa settingnya bisa kita atur dari sini. Yang pertama, kita harus tentukan terlebih dahulu untuk target grupnya, untuk ID kita isi di sini ya. Contoh misalkan ini ada member group, ada script chat list tadi di sini aja ya. Misalkan di sini saya ambil grup saya sendiri yang nggak ada membernya. Ini saya copy untuk apa namanya ID-nya. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian kita pastekan semua aja di bawahnya di sini ya. Di sini untuk message. Nah, untuk message ini berisi pesan bebas, teman-teman bisa memasukkan emoticon, kemudian bisa juga memasukkan font khusus ya. Font khusus seperti ini. Bisa masukkan link dan lain sebagainya. Kemudian untuk attachment-nya ini adalah link di mana gambar ataupun video yang akan kita cantumkan ya. Di sini contohnya adalah gambar. Ini kalau saya copy lalu saya buka di sini misalkan ya. Nah, ini adalah contoh, ini adalah sampel gambar yang sudah ada di komputer saya. Untuk format gambarnya di sini untuk lokasi foldernya garis miring sama nama file gambarnya, gitu ya. Kemudian untuk kolom schedule, kolom E, di sini kolom schedule bisa kita isi dengan no ataupun yes. Kalau misalkan kita ingin mempostingnya langsung di saat itu juga, kita isi schedule-nya ini no. Dan no gitu aja ya, no semuanya. No-nya huruf kecil atau yes-nya huruf kecil semua. Atau kalau misalkan kita ingin melakukan schedule ke grup kita bisa kita isi yes. Jika di sini kita opsinya adalah no, artinya untuk kolom yang berada di belakangnya di sini tidak berlaku. Boleh dikosongkan. Tapi kalau di sini opsinya adalah yes, kita mau men-schedule-nya, berarti di sini untuk kolom date, kolom month year, kemudian jam dan menitnya ini wajib kita isi juga. Nah, untuk pengisian yang kolom tanggal, bulan, dan jam ini mengikuti format tanggal yang ada di Telegram karena kita menggunakan English US ya. Jadi kita menggunakan format tanggalnya itu 1, 2, 3, 4. Jadi bukan 01, 02. Kalau kita cek di Telegram di sini, misalkan ya, di sini ada schedule-nya. Kalau seandainya saya mau melakukan scheduling, nah di sini untuk tanggalnya itu 1, 2, 3, 4 sampai 30, 31 gitu ya. Kemudian untuk bulannya itu formatnya adalah September 2023. Ini formatnya format English US. Jadi bukan bahasa Indonesia. Ya karena September ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kebetulan teksnya sama. Kalau kita cek Oktober, nah ini pakai C. Jadi bukan menggunakan settingan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman nanti mengisi di sini, kebetulan kalau September ini kan sama. Ya, jadi kalau Oktober ya pakai format bahasa Inggris. November, Desember, Januari pakai Y. Seperti itu teman-teman ya. Jangan salah. Kalau misalkan teman-teman nggak ingin ada kesalahan, tinggal copy aja dari sini.
format tanggal ini 1 sampai 31, kemudian di sini format month garis miring year, sorry, bulan dan tahunnya itu formatnya seperti ini. Jadi ini boleh teman-teman ketik, berupa format teksnya ini September 23 ya, September spasi sama tahun, bulan spasi tahun gitu. Kemudian untuk jam itu formatnya 24 jam. Kita cek di sini untuk, pengisian format jam di sini untuk jamnya ya, kita ngikutin formatnya ini. Kalau formatnya di bawah angka 10 seperti apa? Kalau angka 10 berarti angka 1 berarti ya ini aja atau 01 kira-kira bisa nggak ya? Oh 01 bisa. Jadi untuk format jam ini bebas. Bisa 01, bisa 1 saja. Maka di sini sudah otomatis kok ya. Kemudian untuk format ini menit ya. Format menitnya kalau kita isi 7 dia nggak bisa. Kita isi 7 otomatis 07 ya. Formatnya ngikutin ini saja. Jadi kalau 7 ya 07 gitu ya. Formatnya 2 digit. Ini berarti 07. Oke ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan ada kesalahan ketika mengisi di sini. Di sini kalau dirasa sudah semua diisi ya kolomnya sampai menit, kita sudah atur ya jamnya, kemudian menitnya, tanggalnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk ID-nya ini karena di sini saya mau posting, saya demokan posting di grup saya pribadi, maka di sini untuk ID-nya ini cukup satu saja ya, sama sama semua. Kalau misalkan teman-teman mau posting di banyak grup yang berbeda yang teman-teman join, di sini untuk target ID-nya tinggal dimasukkan saja, dan untuk format schedule diisi no semua, jangan yes ya. Yang format date belakangnya biarkan abaikan saja. Seperti itu. Untuk pesan ini boleh sama, boleh bebas ya, terserah. Kalau misalkan ID-nya ini yang beda-beda karena target grupnya banyak, berarti pesannya kurang lebih ya sama. Ya, untuk saat ini pesan masih belum mensupport Spintax ya. Insya Allah nanti kalau misalkan sudah support Spintax akan saya infokan di grup. Oke, kalau sudah dirasa sudah, kita bisa ada dua opsi ya. Di sini kalau misalkan kita jalankan nih, misalkan ya, kita jalankan untuk Telegram Post atau schedule-nya, maka di sini ada data source-nya, itu opsinya bisa kita gunakan Google Sheet ini langsung kita copy, atau ya input Google Sheet link, atau input CSV pad ya, file pad on your computer. Jadi kita bisa input ini misalkan kita settingnya di sini ya. Kemudian kita copy ini, kita masukkan di sini. Kita boleh masukkan di sini seperti ini, boleh. Atau kalau misalkan teman-teman misalnya ini di-download ya, sudah setting seperti ini, kemudian file, kemudian di sini ada download. Nah, untuk opsi downloadnya ini pilih yang CSV. Nilai yang dipisahkan dengan koma. .csv ini kita download, kita simpan, maka nanti untuk di komputer formatnya seperti ini. Ya, tidak perlu, kalau memang sudah dirasa benar berarti sudah seperti ini saja, kita download, lalu kita copy saja. Kalau saya pakai Windows 11 tinggal pencet Ctrl Shift C. Kalau pakai Windows 11, kalau 10 mungkin mungkin juga sama, nggak tahu, saya kurang paham. Atau misalkan kita lihat langsung saja, kita klik kanan, kemudian di properties, kemudian masuk ke security. Di sini object name-nya sudah jelas. Kita copy semua aja di sini. Seperti ini ya. Kita copy. Kalau misalkan pakai Windows 11 tinggal Ctrl Shift C, lalu kita inputnya di sini. Nah, karena di sini ada tanda petik, kita hapus tanda petiknya depan dan belakang. Oke, seperti ini ya. Untuk start line-nya kita mau, misalkan saya mulai dari baris 1, maksud saya mau posting misalkan 3 postingan, kemudian delay-nya 5 detik, atau misalkan ya sebagai contoh saya isi 1 detik aja. Kemudian klik continue. Oke, posting pertama berhasil.
Untuk posting kedua ini di schedule ya, masuknya ke schedule ini. Posting ketiga juga di schedule. Oke, untuk auto posting atau schedule post di Telegram sudah selesai.